it's love. See both sides like love. See both sides like love. See both sides like love. Hai semuanya, di video ini kami kelompok 2 akan menjelaskan tahap-tahap perkembangan kota dan contoh kotanya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap-tahap perkembangan kota, kita simak dulu pengertian dari kota. Kota pada awalnya adalah perkampungan kecil yang lambat laun berkembang seiring bertambahnya populasi dan kemajuan zaman. Perkembangan kota terbagi menjadi 6 fase atau tahap, yaitu eupolis, polis, metropolis, megapolis, tiranopolis, dan nekropolis. Yang pertama, eupolis. Eupolis adalah tahap perkembangan kota yang dicirikan dengan desa yang perkembangannya telah mulai maju, meskipun penghasilan penduduknya bergantung pada hasil alam didasarkan pada kegiatan pertanian, pertambangan, dan perikanan. Eupolis adalah tahap pertama kota sebagai masyarakat desa yang basis ekonominya adalah pertanian. Pada tahap ini, penataan kota yang dirancang untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Ciri-ciri dari kota eupolis, yang pertama, jumlah penduduk masih kecil. Yang kedua, wilayah masih memiliki ciri agraris atau pertanian. Yang ketiga, merupakan desa yang maju. Kota Gresik termasuk ke dalam kota eupolis, di mana masih banyak terfokus pada sektor-sektor pertanian, perikanan, perkebunan, dan pertambangan, masih mencirikan kehidupan pedesaan, namun sudah sedikit condong untuk menjadi sebuah kota. Gresik dahulu merupakan wilayah agraris yang masyarakatnya dikenal sebagai petani sawah dan tambak. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, kini Gresik berubah menjadi kota industri. Lahan pertanian dan tambak banyak yang beralih fungsi menjadi pabrik dan pergudangan. Gresik juga dikenal sebagai kota tempat berdirinya pabrik semen pertama dan perusahaan semen terbesar di Indonesia, yaitu Semen Gresik. Pabrik peleburan dan pemurnian tambang terbesar di dunia milik PT Freeport Indonesia juga akan berdiri di Gresik. Sistem kekerabatan di kota Gresik ini dalam bermasyarakat masih sangat aktif. Hal itu ditandai dengan adanya gotong royong dan juga pengadaan siskamling oleh masyarakat sekitar. 2. Polis. Tahap ini dicirikan dengan munculnya pasar di tengah perkampungan serta mulai berdirinya industri kecil. Pengaruh industri pada tahap ini masih belum begitu besar. Sifat-sifat yang dibawa dari desa masih mencerminkan dirinya sebagai masyarakat desa, walaupun secara administrasinya berada di kota atau ibu kota negara. Pada tahapan polis, ini identik dengan pasar yang telah berkembang. Pusat hiburan dan pendidikan pun dikembangkan. Sudah mulai ada komunikasi antara desa dan kota, dan jalan juga dibangun di daerah pemukiman. Ciri-ciri kota polis yaitu hidup dalam keluarga kecil. Mereka saling melakukan kontrol sosial antar anggota masyarakat. Telah munculnya pasar di tengah perkampungan. Mulai berdirinya sebuah industri kecil. Contoh dari kota polis adalah kota Bontang. Bontang adalah sebuah kota di Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia. Dalam perjalanan sejarah, Bontang yang sebelumnya hanya merupakan perkampungan yang terletak di daerah aliran sungai, kemudian mengalami perubahan status, sehingga menjadi sebuah kota. Ini merupakan tuntutan dari wilayah yang majemuk dan terus berkembang. Pada awalnya, sebagai kawasan pemukiman, Bontang memiliki tata pemerintahan yang sangat sederhana. Semula hanya dipimpin oleh seorang yang dituakan, yaitu petinggi di bawah naungan kekuasaan Sultan Kutai di Tenggarong. Bagian selanjutnya adalah bagian Jefrendo. 3. Metropolis. Metropolis adalah kota yang pada tahap ini, kenampakan kota sudah berkembang cukup besar. Hal itu sudah disebabkan oleh fungsi-fungsi suatu kota sudah mendominasi kota-kota kecil yang berada di sekitarnya. Sehingga kota metropolis bisa disebut juga kota maju. Ciri-ciri kota metropolis yaitu: pertama, memiliki kompleks hunian untuk masyarakat ekonomi rendah, sedang, dan elit. Kedua, norma keagamaan tidak terlalu ketat. Ketiga, penduduk memiliki sifat individualisme serta egois. Keempat, masyarakat memiliki pandangan hidup yang lebih rasional. Kelima, pusat dari kegiatan industri dan perdagangan internasional. Contoh kota metropolis yaitu: pertama, Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi yang pada tahun 2007 menjadi wilayah metropolitan terbesar di Asia Tenggara dan wilayah metropolitan kelima di dunia 2007.
Wilayah metropolitan Jakarta direncanakan mengusung tema Smart and Resilient sebagai kota pintar dan memiliki ketahanan. Jabodetabek menjadi pusat pemerintahan dan perindustrian di Indonesia. Banyak perusahaan berskala internasional yang ada di kota metropolitan tersebut. Contoh perkembangan kota yang keempat adalah megapolis, yang dimana megapolis sendiri merupakan daerah perkotaan yang luas dan jumlah penduduknya sangat penting, dan merupakan seperangkat area metropolitan yang terletak dekat dan bersama-sama merupakan populasi penting dalam kontribusi ekonomi untuk wilayah di mana mereka berada. Megapolis terbentuk sebagai konsekuensi dari pertumbuhan kota tertentu sampai kota tersebut membuat kontak atau kerjasama dengan daerah lain dan dapat berpengaruh di kota yang berbeda sampai seterusnya. Kota megapolis juga ditandai dengan berupa perubahan perilaku manusia yang berorientasi pada materi. Standarisasi produk lebih diutamakan daripada usaha-usaha kerajinan tangan, ukuran lebih diutamakan daripada bentuk, dan kehidupan birokrasi yang buruk. Ciri-ciri kota megapolis adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai pusat pemerintahan. 2. Mempunyai alun-alun yaitu lapangan luas yang terletak di pusat kota. 3. Mempunyai paru-paru kota berupa taman kota dan jalur hijau. 4. Mempunyai pusat olahraga dan lembaga penyaluran kreativitas seni warga. Perkembangan kota megapolis adalah tahap megapolis, yang berarti tahap di mana beberapa kota metropolis yang berdekatan membentuk jalur perkotaan yang sangat besar, memusat, dan menyatu pada satu jalur hingga membentuk kelompok metropolis. Singkatnya dapat dikatakan, tahap metropolis merupakan kondisi perkembangan kota yang sudah mengarah pada sektor industri. Contohnya ialah kota Surabaya. Di sini terdapat contoh-contoh kota megapolis, salah satunya adalah Mumbai. Mumbai merupakan kota yang terletak pada pesisir barat sub-benua India. Kota ini merupakan salah satu kota terbesar di India dengan jumlah penduduk hampir mencapai 20 juta jiwa. Awalnya, kota Mumbai tumbuh di sekeliling sebuah benteng yang dibangun oleh pasukan Inggris pada abad ke-17. Lokasi pantainya yang baik menciptakan sebuah pelabuhan alami, sehingga dapat digunakan oleh pedagang dan nelayan untuk melaut, dan dikarenakan hal inilah yang membuat kota Mumbai termasuk dalam kota megapolis dan menjadi salah satu motor gerak perekonomian Mumbai, sehingga pada abad ke-18 kota ini sudah memiliki sektor manufaktur yang cukup kuat. Contoh kedua dari kota megapolis yaitu Baswas. Baswas sendiri merupakan daerah perkotaan fungsional yang sangat besar yang menyediakan seluruh Amerika dengan begitu banyak layanan penting, dari jenis komunikasi yang digunakan untuk memperoleh informasi dari pusat kota bagian, dan dijuluki sebagai kota Main Street of the Nation. Area megapolis Baswas adalah pusat pemerintahan, pusat perbankan, pusat media, pusat akademis, dan hingga baru-baru ini sebuah imigrasi center atau posisi yang direbut oleh Los Angeles dalam beberapa tahun terakhir. Megapolis sebenarnya telah berkembang selama ratusan tahun, dan asal mulanya dimulai ketika permukiman kolonial di pesisir Atlantik menyatu ke desa, kota, dan daerah perkotaan. Komunikasi antara Boston dan Washington dan kota-kota diantaranya selalu luas, dan rute transportasi di megapolis padat dan telah ada selama beberapa abad. Dan inilah mengapa Baswas, yakni Boston and Washington, termasuk dalam kota megapolis. Contoh perkembangan kota selanjutnya adalah Tiranopolis. Kota pada tahap Tiranopolis cenderung mengalami penurunan ekonomi, munculnya kriminalitas yang meningkat, banyak terjadi konflik dan ketidakpedulian sosial. Kota yang kehidupannya penuh dengan kerawanan sosial, kekacauan pada pelayanan umum, hingga tingginya angka kriminalitas. Kota Tiranopolis menunjukkan gejala-gejala sosial yang parah dan bisa saja ditinggalkan oleh penduduknya. Berikut adalah ciri-ciri kota Tiranopolis. Yang pertama, penurunan ekonomi perkotaan. Yang kedua, ketidakpedulian sosial atau kacau. Yang ketiga, dominasi nilai materi. Yang keempat, alias terakhir, tingkat kemacetan dan kriminalitas tinggi. Tahap Tiranopolis ini terjadi dikarenakan tidak teraturnya penataan kota megapolis. Contoh kota Tiranopolis, yang pertama, kota di negara Zimbabwe. Negara yang pernah mengalami krisis ekonomi selama bertahun-tahun, misalnya Zimbabwe, di mana berbagai jenis kota di negara ini terkena dampak karena terjadinya peperangan dan krisis ekonomi. Hal itu tentu saja disebabkan harga-harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan yang disusuli dengan kenaikan harga BBM lebih dari 2 kali lipat. 2. Caracas, Venezuela.
Blokade terhadap minyak membuat ekonomi Venezuela selama ini babak belur, mengingat Caracas sangat bergantungan pada sektor tersebut. Venezuela tercatat memiliki utang kepada sejumlah negara. Beberapa negara tersebut antara lain China dan Rusia. Laporan PBB memperkirakan 94% rakyat Venezuela hidup dalam kemiskinan pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2021, 94,5% rakyat Venezuela hidup dalam kemiskinan pada tahun 2021. Nekropolis adalah kondisi di mana kota sudah ditinggalkan oleh penduduknya karena dianggap sudah tidak layak dihuni. Kota tersebut tidak layak dihuni karena berbagai alasan seperti peperangan, kelaparan, dan wabah penyakit. Ciri kota nekropolis yaitu: 1. Penduduknya sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali. Yang kedua, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Yang ketiga, bangunan pada umumnya sudah hancur termakan usia. Contoh kota nekropolis. Yang pertama, Caraco adalah sebuah kota di provinsi Matera, Italia dengan pemandangan yang indah. Akan tetapi sejak dilanda berbagai jenis bencana alam seperti tanah longsor, banjir, hingga gempa bumi yang menyebabkan warga pun memilih meninggalkan kota yang terletak di lereng ini. Yang kedua, Oradour-sur-Glane adalah kota di Prancis yang pernah mengalami sejarah yang cukup mengerikan sebelum berubah menjadi kota mati. Wilayah ini dulunya adalah desa yang dihuni oleh para pengikut Nazi, tapi sebanyak 642 orang penghuni desa tewas akibat kerusuhan yang dipimpin oleh Jerman, sehingga Presiden Prancis memutuskan untuk menjadikan kota mati meskipun sempat dibangun kembali. Yang ketiga, Plymouth. Montserrat merupakan kota di Karibia. Kota ini tergolong sulit ditemukan sebab terkubur abu erupsi gunung api yang terjadi pada musim panas tahun 1995. Ketika itu penduduk Plymouth memang sudah dievakuasi sebelum akhirnya kembali. Akan tetapi pada tahun 1997, erupsi kembali terjadi dan membuat Plymouth ditinggalkan selamanya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai tahap-tahap perkembangan kota. Terima kasih.